Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahlil baitihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, para sahabat channel terindah semua dimanapun kita semua berada, semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan lahir wal batinnya, sehingga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan dapat terrealisasi secara maksimal. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku semuanya, sebagaimana biasa, sebelum saya mengulas cerita saya pada video kali ini, seperti biasa saya meminta kepada semuanya untuk tinggalkanlah like, terus berikanlah komen, dan juga share-lah video ini kepada kawan-kawan kita semua, sehingga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Dan juga jangan lupa untuk menonton channel ini dari awal hingga selesai, hingga kita tidak ada gagal memahami dalam konten dari video ini. Amin. Kepada sahabat, kita masih dalam suasana yang sangat panas, dalam suasana perpolitikan di Indonesia kali ini. Kita lihat beberapa waktu lalu anaknya Pak Jokowi, si Kaisang, menjadi ketua umum Partai Solidaritas Islam, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, di mana hanya 2 hari menjadi anggota partai, kemudian langsung didapuk untuk menjadi ketua umum. Itulah perpolitikan di Indonesia yang sangat dangkal daripada apa yang dinamakan dengan ideologi daripada sebuah partai. Dan bukan cuma hanya satu partai, 2 partai saja, ini sepertinya merebak untuk perpolitikan di Indonesia, bahwa ideologi itu bukan menjadi suatu hal yang utama, tapi adalah pragmatisme daripada politikus yang melaksanakan daripada partai tersebut. Itulah yang sangat pragmatis, itulah yang mungkin tidak memperdulikan apa yang dinamakan dengan ideologi daripada partai. Karena untuk sesuai dengan kondisi di Indonesia, kemudian apa yang dinamakan dengan ideologi itu kemungkinan tidak ada beda. Kemungkinan di ideologinya disamakan menjadi satu ideologi yang sampai saat ini diyakini masih Pancasila yang dinamakan sebagai ideologis. Walaupun kita memahami Pancasila itu adalah sebagai suatu falsafah hidup daripada bangsa Indonesia dalam melaksanakan apa yang dinamakan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Republik Indonesia. Akan tetapi untuk perpolitikan, Pancasila harus dijadikan satu-satunya azas tunggal dalam melaksanakan apa yang menjadi program-program daripada setiap partai, harus berlandaskan kepada Pancasila. Dan karena dinyatakan seluruh partai politik di Indonesia itu mempunyai falsafah atau pandangan yang sama, maka kesamaan itu telah dijadikan suatu hal yang lumrah. Maka beralihlah kepada suatu cabang lain, yaitu pragmatisme. Maka di Indonesia muncullah partai politik atau setiap para politikus mempunyai adagium yang sama, yaitu tidak ada kawan yang abadi, tidak ada musuh yang abadi, yang ada adalah kepentingan. Nah, ini suatu adagium yang seperti ini merupakan suatu hal yang sangat menyedihkan sebenarnya bagi perpolitikan di Indonesia. Kalaulah musuh abadi tidak ada, kawan abadi tidak ada, pastilah akan muncul di sana adalah pragmatisme yang abadi. Kalau sudah pragmatisme yang dimunculkan, tentu hal yang lain akan muncul, adalah merongrong sumber daya apa yang ada di dalam suatu negara ketika
partai politik itu ketika kelompok orang-orang tersebut memimpin negeri ini atau menguasai negeri ini, meskipun temporer hanya mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun selama berkuasa. Kemudian berikutnya beralih lagi kepada orang-orang yang berbeda atau mungkin pada orang-orang yang sama tapi tetap mengutamakan pragmatisme. Karena yang diutamakan adalah kepentingan. Kalau Indonesia terus dibina dengan pola-pola kepentingan seperti ini, sangat diyakini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak akan mungkin pernah terpenuhi. Dan tidak akan pernah mungkin 100% rakyat Indonesia menikmati apa disebut dalam sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena tentulah orang-orang lemah tak akan mampu untuk mendapatkan akses menikmati kekayaannya. Karena apa? Karena ada kelompok-kelompok besar pragmatisme, yaitu para partai politik dan konco-konco perpolitikannya menguasai dan mengelola negeri ini dengan pragmatisme yang mereka tanamkan. Sehingga rakyat kecil itu hanya akan menjadi objek daripada sebuah pragmatisme apa yang mereka inginkan untuk mencapai tujuan mereka, tujuan partai politik, tujuan individu di partai politik tersebut. Sehingga rakyat toh ke depannya akan tetap menjadi penonton daripada sebuah akrobatik para politikus dalam memenuhi keinginannya, dalam memenuhi pragmatismenya, dalam memenuhi kepentingannya melalui partai politik untuk mengelola sumber daya di negeri ini. Meskipun jargon-jargon utama atau jargon-jargon utama dalam Pancasila, dalam Undang-Undang Dasar dan lain sebagainya tetap menjadi bungkus bagi mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Sehingga rakyat, sehingga masyarakat Indonesia pun akan terkagum-kagum apa yang ada dalam visi misi dari setiap partai politik, apa yang ada dalam visi misi daripada setiap calon pemimpin negeri ini. Dan tetapi visi misi yang mereka coba sampaikan itu di depan masa ketika kampanye dan lain sebagainya, itu hanyalah sebuah bungkusan politik yang mana untuk menarik masyarakat kita agar mereka berbondong-bondong memilih mereka karena bungkusnya bagus, akan tetapi isinya adalah tetap pragmatisme untuk mencapai kepentingan mereka dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Makanya kita lihat sampai dengan sekarang Wapres baru ada satu, yaitu Wapresnya dari Anies Baswedan. Sementara dari Pak Prabowo dan juga dari Pak Ganjar Pranowo sampai saat ini belum ada Wapresnya. Dan kita mungkin tidak begitu memahami apa yang berada di belakang alasan-alasan tersebut, sehingga untuk penunjukan seorang Wapres saja masih mengalami suatu kesulitan. Wait and see, mungkin masih menjadi pertimbangan mereka, melihat musuhnya siapa, kemudian mereka akan memajukan siapa. Dan tentu kita akan mengharapkan yang terbaik untuk negeri ini. Dan juga kita sebagai rakyat biasa, sebagai pada umumnya mengharapkan bahwa visi misi siapapun partainya, apapun partainya, siapapun calon anggota legislatifnya, siapapun calon presiden dan wakil presidennya, usahakanlah untuk merealisasikan daripada visi misi itu menjadi sebuah program yang benar-benar nyata, sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu memang benar-benar bisa dirasakan. Adil dalam kesejahteraan, makmur dalam hukum, serta cerdas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan egalitarianisme, kesetaraan di depan hukum, itu harus kita wujudkan. Sehingga apa yang menjadikan tujuan kita, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah bisa tercapai. Melalui partai politik semua bisa diwujudkan apabila para pemimpinnya tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Apabila para pemimpin partai-partai politik dan para pemimpin negara ini juga mementingkan rakyat banyak daripada kepentingan partai politik dan kepentingan individunya, terlebih lagi kepentingan dinasti partai politik masing-masing kandidat.
Karena kemunculan dinasti politik di negeri ini merupakan suatu ancaman bagi sebuah demokrasi di negeri kita yang sedang kita bangun ke arah yang lebih baik. Semoga video singkat ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, dan semoga pemilu 2024 nanti bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang cerdas, yang benar-benar amanah, yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.